Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel GA Electric. Oke, pada kesempatan kali ini akan dibahas game ini. Game merupakan game video generasi pertama, yaitu namanya game Pong, dimana kita nanti akan menggunakan modul Turtle. Ya, untuk teman-teman yang belum install Turtle, ini gampang aja ya. Langsung teman-teman coba buka browser, kemudian masuk ke ini PBI Python Turtle. Ini tinggal di copy keyboard, kemudian teman-teman di sini cari cmd, klik kanan, pakai klik kanan ya, sudah kanan run administrator ya, yes, kemudian tinggal di Ctrl V dan di enter. Kalau saya ini sudah install ya. Oke, nanti link kan saya tulis di deskripsi. Oke, langsung di sini jadi nanti teman-teman bakal ketemu dengan game, yaitu game ini ya, game apa namanya, game Pongnya itu seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, kayak gini. Jadi ini ada player A, player B, dimana kita punya Pongnya ini. Nah, kayak gini ya, game apa namanya, namanya game Pong lah. Jadi ini dikendalikan dengan keyboard. Jadi semuanya kalau atas bawah ini mantul, tapi kalau yang kanan kiri ini itu nambah poin. Nah, semuanya nih yang kanan masuk, oke, adu player A jadi 2 poin gitu kan, dan sebaliknya. Jadi kayak gini, nanti ini bakalan gerak otomatis, cuman si papannya ini bisa kita gerakkan dengan keyboard. Oke, gitu ya. Ini bolanya. Oke, outputannya bakalan seperti itu nanti teman-teman. Outputannya bakalan seperti itu. Langsung kita coba buat. Oke, untuk yang pertama di sini kita import seperti biasa, import Turtle. Dimana import Turtle ini merupakan modul ya grafiknya sebenarnya mirip-mirip dengan Reginter. Sebenarnya juga untuk buat game pakai PY game, cuman ini lebih gampang lah gitu kan. Untuk Turtle, untuk pemula lebih mantap untuk memahami konsep. Oke, kita import Turtle, kemudian kita seperti biasa kita beri nama kotak. Kotak sama dengan Turtle modulnya dot screen, ini untuk ngebuat screennya. Oke, kemudian screen kayak Reginter, kemudian kita kotak dot title. Nah, ini kayak kita kasih game Pong itu ya. Nah, ini sama, kita harus ngebuat dia jadi loop ya, cuman di sini kita pakai while true ini. Kemudian kita buat kotak dot update, jadi ini bakalan ngeloop terus. Nah, ini kita coba. Nah, gini, jadi tampilan defaultnya ini kayak gini ya, putih. Ini game Pong, nanti kita modifikasi. Oke, kita coba modifikasi. Jadi kotak dot background colornya, background color di sini kita pakai klasik aja, pakai black. Oke, kayak gini. Langsung aja dicoba. Kalau semuanya nggak bisa, ini kita push, kita coba, jadi kayak gini, jadi hitam ya. Oke, kemudian kita tambahi di sini jadi kotak, kemudian kita kasih tracer di sini, tracer. Jadi agak susah sebenarnya tracer nih. Ini tracer nih kayak apa ya, automatically update lah untuk gerakan-gerakannya nanti di animasinya, mirip-mirip kayak gitulah, agak susah dijelasin sebenarnya. Kemudian kita buat kotak ini, kotak dot setup, dimana kita buat ukuran dari kotaknya ini berapa gitu kan, atau Windowsnya sebenarnya itu. Langsung aja kita buat width sama dengan lebarnya, kita buat jadi 700 aja lah ya. Kemudian kita buat tingginya kita buat 600. Coba kita cek. Nah, ini kita hapus, kadang kalau nggak bisa gitu ya. Ini 600 ya. Mungkin terlalu tinggi, kita buat jadi 500 saja. Nah, kayak gini ya, udah mantap nih. Jadi game Pong nih. Nah, oke. Seperti yang dilihat teman-teman lihat dari awal, kita nanti bakalan ngebuat di sini papan ya, di kiri papan, di kanan papan, di tengah-tengahnya bola yang bergerak sendiri. Dimana papan ini bisa kita gerakkan menggunakan keyboard kita.
itu ya. Nah kita buat, untuk sekarang kita awali dengan buat objek papan. Kita kasih catatan aja ya, kita buat papan A. Oke, untuk buat objek pertama kita ada namanya, harus ada variabel namanya. Kita buat papan A itu sama dengan modulnya kan kita pakai turtle, kemudian class name nya pakai huruf besar, jadi turtle kayak gini. Oke, jadi namanya dia tuh si papan A ini. Oke, lanjut. Si papan A ini kita modifikasi gitu kan, kita modifikasi shape nya atau ukurannya kita pakai dia itu square atau kotak. Gampang-gampangan aja dulu ya, square. Oke, kemudian si papan ini kita dot color, kita warnain, karena background tadi hitam kita warnain jadi putih biar kelihatan. Oke, sebelum itu kita harusnya buat ini, jadi papan A dot speed. Jadi ini bukan speed dari gerakan ini ya, tapi gerakan dari modul turtle nya kok, animasinya ya kayak gitu. Kita kasih 0 maksudnya paling cepat gitu ya, biar nggak kita coba aja ya. Oke, ini defaultnya kayak gini. Defaultnya dia tuh berada di tengah. Nanti kita akan geser dia ke kiri dan size nya kita besarin. Oke, kita coba geserin dulu papan A untuk geser dia dari tengah. Nah, mungkin perlu teman-teman tahu lagi ya, untuk ini defaultnya ini belum kita ini go to papan dot go to ya kan. Nah, kita mau taruh di kiri koordinat, jadi kita pakai koordinat. Kalau teman-teman tahu matematika, x y, di mana x itu kanan ke kiri, y atas ke bawah, dan patokannya tengah. Oke, nah kita kan taruh di kiri nih, kita punya lebar 700, berarti kan 350 ke kiri, 350 kanan. Jadi yang kanan 350, yang ke kiri minus 350 paling ujung. Nah, di sini kita pakai 310 aja, 0, berarti x nya 310, y nya 0, y nya 0 berarti di tengah. Kita coba. Nah, gini. Nah, dari tengah sini ya, digeser ke kiri minus 310, ke kiri 310, kemudian y nya 0, berarti y ada di tengah-tengah, ya kan, atas bawah. Nah, terus gimana nih ngilangin garisnya? Kita hilangin aja garisnya, gampang aja. Kita buat di sini namanya papan A ya. Kita dot pen up untuk ngilangin garisnya nih. Coba kita coba lagi. Oke, hilang garisnya. Setelah itu kita buat size-nya ya, itu dengan menggunakan shape size. Nah, di sini kita size-nya ini pakai perkalian dari defaultnya. Nah, di defaultnya itu yang tadi teman-teman bisa lihat itu 20 pixel yang ada di tengah-tengah tadi itu. Jadi kita buat ini stretch width ini, size width ini jadi buat kayak tingginya lah sebenarnya, 5 kali sebenarnya, 5 kali, bukan 5 pixel, 5 kali defaultnya. Default kan 20 kali 20 pixel ada. Kemudian kita buat lebarnya stretch underscore length, ini buat lebarnya itu sama dengan 1 aja. Oke, kita praktekkan aja biar teman-teman di sini bisa ngebayangin. Nah, kayak gini. Jadi si lebar ini kan tadi default di tengah tuh 5 di sini kan. 20 kali 20. Cuman kita buat 5 jadi 5 kali Kak. 5 kali gitu kan ya. Ada 5 kali nih. Kemudian lebarnya 1, lebar kan 1 nih. Untuk lebih memahami, kita buat aja lebarnya jadi 2. Nah, jadi 2 nih kan. Jadi ke kanan lebarnya lah. Karena kita nggak kayak gitu, kurang bagus, kita buat 1 aja. Jadi kayak gini. Oke, terus ini kan sudah kiri nih ya. Jadi ini ke kiri kan minus 310. Kita buat di kanan juga jadi plus 310. Plus 310. Bentar.
Oke, kita copy paste aja sebenarnya, copy paste, Ctrl C, Ctrl V, ini kita ganti jadi B, kemudian ini kita jadi B ya, ini jadi B, ini juga jadi B, sorry, ini jadi B, nggak apa, kita ganti ini biar cepet aja, yang penting teman-teman di sini paham. Oke, nah ini yang perlu kita ganti, ini jadi 310, jadi untuk ada di kanan kita coba, nah ini jadi ya, ini 310, jadi kita pakai X ke kanan kiri, Y atas bawah, ini 310, ini minus 310 yang awal tadi. Nah terus apa lagi yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat adalah bolanya. Nah di sini kita Ctrl C aja lagi, Ctrl V, kemudian kita ganti di sini bola, kita perlu pakai bola. Pen A, jadi gini, ada yang perlu diganti, ada ini variabelnya kita ganti bola, kita ganti semuanya ya, ini Ctrl V, ini diganti bola juga, ini juga diganti. Terus untuk shape size kita nggak perlu untuk bola ini, kita pakai defaultnya aja 20 kali 20 pixel kali 20 pixel. Ini ya, kemudian kita taruh di tengah-tengah berarti kan 0,0, X nya 0, Y nya 0. Ini ya, kita coba lagi, nah nih, ini 20, ini defaultnya kayak gini nih ukuran, kalau semuanya kita nggak pakai ukuran nih, yang ini kan pakai ukuran nih 5 kali, ini nggak pakai ukuran 20 pixel dikali 20 pixel, cuman biar lebih bagus kita buat jangan square, circle atau current lah gitu ya, circle ini aja, tap ya. Oke, jadi bola gini, mantap. 20, dia diameter 20 tap. Setelah itu ini kan sudah mantap nih, sudah ada gambaran kayak gini. Kita coba untuk gerakin si papan A nya ini yang paling kiri, koordinat minus X minusnya ini, kita coba gerakin ke atas ke bawah. Untuk awal kita coba gerakin ke atas. Bagaimana caranya? Untuk caranya kita buat fungsi dulu. Jadi ini kita kasih nama fungsi untuk fungsi gerakin papan A. Nah caranya gimana? Kita definisikan aja fungsinya papan A underscore lagi, ini variabelnya terserah, up, pakai up. Nah, oke, gini ya. Nah ini jadi fungsinya apa? Papan A ini. Kemudian kita kan mau gerakin dia ke atas ke bawah nih, berarti kan Y mainannya, kita pakai variabel Y, terserah variabelnya apa, yang jelas Y sama dengan papan A dot Y core. Maksudnya apa papan Y dot Y core? Jadi papan A dot Y core ini menentukan di mana koordinat Y core nya sekarang gitulah. Semuanya dia ada di tengah-tengah ya, berarti koordinat Y nya 0 kayak gitu. Jadi yang kita butuhin apa untuk menggerakkan pertama, yaitu current position atau posisi koordinat sekarang ya. Oke, posisinya kan sekarang kayak gini ya, nggak tahu nanti diganti-ganti kan bisa digini. Kemudian kita buat si Y ini plus sama dengan, maksudnya plus sama dengan itu gini ya, Y sama dengan Y plus berapa gitu, semuanya kita pakai 20 pixel 20. Nah kita persingkat aja jadi plus sama dengan 20 pixel gitu. Jadi ketika ini dipanggil kan papan Y, titik yang terakhir dia berada di mana, kemudian kita gerakin jadi plus 20, Y nya koordinatnya berarti kan plus 20 ke atas. Oke, kita taruh di sini papan A dot set. Nah ini baru nih dot set Y. Set Y ini bedanya dengan Y core ini current position atau posisi sekarang, dan set Y itu adalah kita mengatur koordinat Y milik si papan ini. Jadi kita gerakin ke koordinat yang kita mau. Koordinat yang kita mau apa? Y nya ini. Oke ya, mantap ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah ini belum bisa berfungsi karena apa? Karena kita nggak punya sesuatu yang bisa memanggil ini. Apa caranya? Kita buka ini
apa ya namanya ini, user input lah, user input keyboard. Nah, jadi kita inputkan atau kita panggil ini ya dengan kita memencet keyboard apa gitu kan. Caranya gimana? Langsung kotak yang tadi nama ya, kita pakai listen, oke. Kemudian kita pakai kotak dot on key press. Kemudian fungsinya apa? Kita pakai fungsi yang baru kita deklarasikan tadi, up, kita pakai keyboard apa? Kita pakai W. Oke, ini. Jadi pakai tombol W nih yang ada di keyboard kita. Kita coba bisa nggak nih? Ini ya, lihat, perhatikan yang kiri, kita pencet W satu kali. Nah, satu kali lagi. Nah, jadi dia geser sebanyak 20 pixel di sini, teman-teman. 20 pixel. Nah, oke ya. Berarti ini kan ada yang kurang lengkap, kurang bisa ke bawah nih. Ini ke atas terus. Kita buat ke bawahnya. Oke. Kita buat ke bawahnya, kita copy paste aja fungsinya, cuman kita modifikasi nih. Ini ya. Nah, ini ganti kita papan down untuk ke bawah, ya kan? Tetap dia pakai papan W. Ini, nah ini jangan plus 20. Ini minus 20. Oke ya. Kemudian ini copy paste aja nggak apa-apa. Copy paste. Cuman kita ganti bawah, kita pakai tombol S, kemudian fungsinya kita pakai down. Yang baru kita copy paste tadi. Kita coba lagi. Atas, bawah. Oke. Sudah berhasil ya. Kita bisa buat atas bawah si papan. Tinggal si kanan ini sama aja caranya. Kita copy paste saja. Kita paste aja ya. Jadi ini kita Ctrl C. Nah, ini ya. Ini kan untuk fungsi gerakin papan A. Kita buat nih di sini. Sorry. Aku dibalik. Sorry ya. Papan B. Nah, ini kita ubah jadi B naik, kemudian ini jadi papan B ya, teman-teman, nanti bisa lihat ini B. Oke ya. Kemudian untuk daunnya ini diganti B. Jangan lupa, nanti kalau lupa jadi gerakin untuk yang A aja. Ini B. Oke ya. Ini copy paste aja lagi, nggak apa-apa. Copy paste. Oke. Kotak on key press. Nah, ini diganti B karena punya B sekarang. Kemudian kita pakai jangan WS juga, kita pakai up. Jadi di sini di keyboard kita kan ada tombol ini ya, arah atas, arah bawah. Nah, kita pakai arah atas up, ini kemudian arah bawah down. Ini ya. Kita coba. Oke, atas, ini bawah. Nah, jadi kita bisa gerakin dua-duanya ini ya, manual. Jadi yang kiri kita pakai W sama S, atas bawah, yang kanan kita pakai arah bawah kemudian arah atas. Oke, komplit. Ini untuk yang papan gerakinnya. Kemudian bagaimana permainannya juga bisa berlanjut. Selanjutnya apa? Yaitu bola kita gerakin secara otomatis. Gimana caranya? Oke, lanjut. Nah, untuk gerakin bola secara otomatis sebenarnya itu kita buat untuk bola ini, kita ganti ini. Kita bola balik lagi ke ini ya, ke objek bola dot dx sama dengan 0. Maksudnya apa dx? Dx itu delta x, maksudnya perubahan terhadap koordinat x. Gitu kan. Mau perubahannya berapa terserah teman-teman. Di sini kalau saya di sini pakai 0,01. Kemudian perubahan bola juga terhadap koordinat y itu pakai 0,01 juga. Terserah sih, ini tergantung dari PC teman-teman sih. Nanti dicoba-coba aja, kalau kecepatan atau kepelanan bisa diatur di sini. Oke ya, ini pakai dx dy. Nah, di sini kemudian kita pakai di area while true-nya. Gimana caranya? Kita coba ya. Nah, ini kan belum gerak nih. Kita buat dia jadi gerak. Gimana caranya? Yaitu bola
bentar ya, kita set bolanya ya, kita bola set pakai kita set X dulu aja, bola set X, berarti kan ini acaranya bola dot set X. Kemudian kita harus menentukan bolanya awal ada di mana dulu ya, jadi kita pakai bola dot X score ya, bola dot X score. Kita harus tahu update terakhir dari posisi bola, kemudian kita tambahkan ada yang salah ini sepertinya, bola dot X score, sebentar, ada yang salah nampaknya ya. Ya kita ada salahnya. Nanti aja lah itu bola. Kemudian kita coba lagi bola dot dx. Nah gini, itu cuman salah sebentar aja ya. Nah ini jadi gini, jadi bola, posisi bola terakhir, koordinat X terakhir kita tambahin dengan pergerakan bolanya. Nah gitu, jadi bola terakhir di mana, terus kita gerakin. Ini ya set X, namanya yang set ini untuk menggerakkan ya, terus dx ini pergerakannya. Oke, kita coba kita lanjut dengan bola. Ini kan untuk X nya ya, koordinat X, berarti kanan kiri aja dia mainnya. Kita coba lagi ke set Y, kita atur set Y nya mirip-mirip sama di atas. Kita pakai bola dot posisinya dia sekarang, posisi terakhirnya, kemudian kita tambah dengan bola dot dy, posisi kita gerakan bolanya. Nah kita coba aja. Nah nih ya, ini pelan banget kan. Oke, kita percepat. Gimana teman-teman cara nyepetannya? Jadi gini, 0,1 ini kan 0,01, kita buat 0,1. 0 jangan ya, 0,07 lah ya kan, biar lebih cepat dikit. Nah tuh cepat dah, kecepatan. Oke 5 aja. Oke gini ya. Nah cuman hilang nih, apa lagi yang kita perlukan, yaitu kalau semua nyentuh atas dan nyentuh bawah atau koordinat Y ya, koordinat Y itu kita pantulkan. Oke ya, kita pantulkan. Gimana caranya? Oke, kita lanjut. Gimana cara kita Ctrl S dulu, kita save. Gimana caranya? Jadi gini, pakai if ini berarti sekarang. If bola dot X score bola dot salah, bola buat Y core itu sama dengan, nah kita harus tahu nih screen batas bawahnya kita, atas sama bawah kita. Di sini screen kita kan tingginya 500, berarti 250 atas, 250 bawah. Oke, berarti kita harus ngebatasin. Jadi ketika bolanya berada di koordinat Y 250 ya, 250, maka bolanya ini kita harus batasin, yaitu bola dot set Y, kita atur bolanya ini berada di titik 250. Ini jangan sama dengan ini, ini lebih dari, ketika bola lebih dari 250 langsung kita balikkan lagi, sebenarnya 251 langsung kita balikkan bola ke 250 dan kita pantulkan. Bagaimana cara mantulkannya? Bola dot set bola dot bukan ya, harusnya ini bola dot dx y kan ya, y ini berarti ya, bola dot dy itu kali sama dengan -1. Tahu ya teman-teman, di sini maksudnya kali minus, kayak tadi penjelasan yang ini y plus, bedanya ini kali. -1 ini maksudnya kebalikannya. Kita coba aja. Ada yang salah nih, bentar ya. Is bola Y core, di sini Y core kurang.
Kita coba lagi. Nah nih, ini harusnya mantul ini 250. Nah mantul, mantap betul ya. Oke, ini cuman terlalu ke dalam ini kayaknya. Kalau terlalu ke dalam ya kan, kita kurangin aja nggak apa-apa, meskipun layarnya dia 250 nggak apa-apa, kita buat 230 aja. Coba tes lagi. Twing, terlalu ini ya, 240 harusnya. Nah, 240 aja, 240. Coba. Twing, pas, mantap ya. Oke, ini kan bagian atasnya, kemudian kita buat bagian bawahnya. Gimana caranya? Tinggal di copy paste aja sebenarnya. Kita copy paste J-core. Nah ini harusnya ini jadi kurang dari betul, kurang dari, tapi di sini minus 240 kan, Y koordinat bawah kan. Nah jadi gini, kita set bolanya di minus terus biar nggak kelebihan. Oke, gimana? Ini kan nggak bisa nyoba nih, caranya gimana nyobanya? Oke, ini kita ganti minus, pergerakan bolanya kita ganti minus, jadi dia bakalan ke bawah harusnya. Nah ke bawah, apakah betul? Iya benar ya, benar. Ini kalau yang bawah nih harus 230 sepertinya. Kita coba setting, mantap, pas, mantap ya. Ini 235 225 aja lah, 225 udah kurangin. Coba lagi biar lebih mulus, biar pas di sini. Ya oke lah, 235 sih harusnya biar lebih jos. Coba kita lihat apakah mulus, mantap, mulus ya. Oke, cuman permainan kan nggak bisa cukup sampai sini aja gitu kan, kita harus bisa ngebuat ini mantul kalau kena papan gitu kan, mantul. Nah ini kan nggak mantul nih, malah lurus gitu kan. Nah gimana caranya? Nah ini yang bagian agak jelimet, cuman saya akan detailkan secara jelas gitu kan gimana caranya. Oke, kita langsung masuk ke if ya, jika statement ini kita akan melakukan statement itu. Oke, sorry ini sorry, kita keluarin dulu if-nya. Jadi gini, kita pelajari konsepnya. Dia akan mantul ketika ada di sini ya, ada di papan, ada di permukaan papan. Tapi kalau dia lewat belakang nggak bisa, tapi harus sini. Sehingga kita harus ngebuat nih di sini nih, kita harus menentukan koordinat di sini. Koordinat di sini sepanjang ini kita harus menentukan nih ya, koordinat si permukaan. Oke, kita coba dulu. If jika kita harus menentukan x sama y nya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar ya, nggak apa-apa, tapi saya akan jelasin. Jadi if ketika bola dot x core itu lebih dari kan papan kita itu si papan B lah, kita pakai papan B dulu. Papan B kan 310 nih ya kan, 310, cuman ini 310 dari tengah ya, 310 berarti kita harus pakai, berarti si permukaannya itu 290 dong harusnya, kisaran itu. Nggak apa-apa, kita coba 290. Ketika bolanya itu ya gerak sampai keadaan x current positionnya atau posisi pada saat itu lebih dari 290 ya, dan biar nggak bisa lewat belakang dia, kita bola dot x core itu kurang dari, jadi harus kurang dari, kita kurang darinya ini kita taruh tengah-tengah 310, kurang dari 310 ya. Belum selesai, itu kan x nya aja, terus kita buat y nya, dan bola dot y core ya, y core kurang dari nah ini yang agak susah, kurang dari, kan kita pedal ya, pakai pedal ya, pedal atau papan sebenarnya,
papan kurang dari papan A nya kita, ini papan apa nih, B ya, papan B ditambah, kan panjang tuh papannya kan 5 kali tadi stretchnya kan 5 kali ya. Di sini teman-teman bisa tahu stretchnya 5 kali, cuma 5 kali apa, 5 kali defaultnya kan 20 kali 20, berarti 5 kali 20 100. Nah cuman ini kenapa ditambah dengan 50, kenapa, karena kan kita ngambilnya dari tengah nih, koordinat papannya dari tengah, kita tambah 50, jadi dia ke bawah. Belum selesai di sini. N ya, bola dot y-core ini lebih dari papan B ya, papan B minus kenapa minus, nah ini nanti teman-teman bisa, mungkin kok kuantitas bisa ditanyain ya, minus 50. Jadi x nya kita batasin nih ketika bola di dalam sini dan di dalam sini, jadi di antara si papan, seperti itu. Oke, kemudian apa yang kita lakukan ketika if ini, statement ini dipenuhin ya, kita buat bolanya ini bola dot set x, kita bola dot set x itu sama dengan 290. Nah ketika mirip dengan y-core ini, ketika mantul di atas mirip konsepnya hampir mirip. Kita balikkan lagi ke 290, kemudian kita buat bola dot dx sama dengan kali sama dengan min 1, sama kayak prinsipnya pantulan ya, sama kayak prinsipnya pantulan. Kita coba di sini teman-teman, ini nggak mantul nih, yang kanan yang mantul ya, kita buat di sini jadi plus biar ke kanan. Oke, kita coba ya, mantul nggak nih, mantap betul nggak? Ternyata dia langsung hilang. Nggak mantul. Nah berarti ini ada yang salah, sorry. Kita coba lihat, cari kesalahannya di mana. X-core ini harusnya ada apa nih teman, adanya. Kita coba lagi, mantul nggak nih, nggak mantul lagi, berarti ada yang kurang nih. Y-core sorry sebentar ya, ini harus dicari ini mah. X-core oke, bola X-core oke, bola Y-core oke, papan B plus 50 N, bola Y-core lebih dari papan D 50, bola set X 290, bola di X minus 1. Kita lihat coba salahnya di mana ya. Bola dot X-core, nah memang kayak gini kadang bingung. Ini ada yang salah nih. Iya ini kurang nih, ini cuman papan B tapi nggak ada koordinatnya. Kita buat koordinatnya ya, harusnya ini Y-core ini mah. Tadi ini nggak bisa karena nggak ada koordinatnya, jadi nggak error. Jadi kita coba mantul nggak nih, mantap betul nggak? Aduh salah lagi, berarti ini ada yang salah masih. Y-core, oh iya, Y-core nya ini kurang, ini kurang parentesisnya, kurang tutup, coba emang kayak gitu pemrograman. Kurang, ada yang kurang. Papan B bola sorry papan ya, papan B dot Y-core. Nah ini salah ini, nah ini salah, ini juga kurang nih, papan B Y-core. Nah nih ini dia. Oke teman, kita coba lagi, mantul nggak nih? Oke, akhirnya gitu ya. Memang seperti itu pemrograman, kita harus pelan-pelan untuk ngeliatinnya, untuk troubleshoot.
troubleshoot. Coba kalau semuanya masuk dia gimana, enggak saya pantulin. Oke gitu ya, mantap. Oke, ini kan untuk yang ini ya, kanan. Kita copy aja untuk yang kiri, kita copy saja. Nah, cuman bedanya apa di sini? Minus lebih dari, ini kurang dari, gitu kan ya dong. Ini kurang dari, ini jadi lebih dari, minus, jadi kurang dari minus 290, kemudian lebih dari minus 310 ya, kayak gitu ya. Oke itu ya, oke. Kemudian ini papannya kan jadi papan A sekarang, papannya jadi papan A. Oke ya. Ini minus. Oke, jadi kayak gini. Kita coba. Oke, mantul ya itu ya. Yang kanan memang dari tadi mantul ya. Sekarang kita coba yang kiri yang baru kita buat nih. Mantul nggak nih? Mantap betul nggak? Oke, mantul juga. Sip. Mantul. Yes, that's good. Oke ya, ini sudah cukup untuk main, tapi belum. Kita harus nentuin pemenangnya. Kalau semuanya nggak bisa ditangkap, gimana kayak gini nih, nggak ditangkap nih. Nah ini itu harus diapain, harus dibuat pemenangnya. Nah kalau lewat, seharusnya gini ya, kayak tadi ya, ngelewatin si papan itu harus kembali ke tengah. Gimana caranya? Mirip-mirip sebenarnya caranya. Kita coba buat di sini. Jadi if bola dot x core ya, lebih dari itu kan, untuk ujung kanan itu kita pakai berapa nih, 350, berarti lebih dari 350 kita buat bola ini dot go to, bola ini ke tengah gini. Ini kita coba aja. Kalau ngelewatin bolanya harusnya dia kembali ke tengah. Nah kembali ke tengah ya. Nah setelah dia kembali ke tengah ya kan, setelah dia kembali ke tengah, kita buat bola dot dx itu kali sama dengan minus 1. Kita buat balikkan dia. Nah kayak gini, dia harusnya ke kiri nih, gantian lah gitu kan. Nah mantap ya, harusnya ke kiri. Nah dia ke kiri, bakalan gantian lah gitu. Oke, kemudian ini kan untuk yang kanan tadi, kita copy paste saja. Kita mainnya copy paste, nggak masalah. X core ini minus ya, ini minus. Nah oke, coba kita. Oke, nggak gerak, sorry, berarti ada yang lebih dari ya, salah, sorry, ini harusnya minus nih kan. Oke, dia balik langsung ke harusnya dia kayak balik lagi ke sana. Nah gitu ya. Oke, mantap. Nah cuman kan kita belum menemukan siapakah pemenangnya dan skornya. Kita buat pemenang dan skornya. Oke, kita buat ya. Kita buat skornya itu sederhana saja ya. Oke, kita buat di atasnya while true ini ya, nggak masalah ya. Jadi kita buat variabel lagi, skor A ya kan, skor A itu sama dengan 0, kemudian skor B itu juga sama dengan 0. Kita buat awalnya segini semua. Oke ya, mantap. Kemudian kita buat di sini kita buat label yang letaknya itu ada di atas buat skornya gitu ya. Kita buat label, kita buat objek lagi, berarti kita buat objek skor A dan B. Oke ya, skor A dan B gimana caranya? Lanjut, skor sama dengan turtle kayak tadi awal kita buat papan.
class name nya, ya kan, kelas sorry kok bisa ke atas, kelas name nya gini. Oke, kemudian kita pencet score dot speed nya, dot speed, kemudian score dot weight. Kita kan mau nulis nih, mau ngasih label ya, kita mau ngasih ya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita coba score dot speed, kemudian kita buat di sini lagi speed right ya, right-nya kita pakai apa di sini. Jadi kita di sini pakai nih skor A, ya kan, ini. Nah di sini kita pakai ini ya, curly bracket, kemudian kita spasi, kita tulis skor B nya, skor B gini kan, curly bracket. Oke, skor B nya, kemudian kita dot ini pakai dot nih, ini dot format, dot format kita taruh ini skor A dan juga skor B. Jadi nanti otomatis akan isi di dalam curly bracketnya. Kemudian koma, line-nya kita pakai center. Kemudian fontnya kita pakai kita pakai Arial aja, Arial, terus koma, berapa ukurannya, enaknya ukurannya 24 lah. Kemudian ini normal ini maksudnya nggak bold apa gimana kalau nggak salah gitu. Oke ya, kayak gini ya. Kita coba run. Nggak ada. Kita belum masih score dot color kita pakai black, white, sorry. Oke, di sini ya, ini score. Di sini nih kita ngilangin ini nih, ngilanginnya gini. Jadi kita turun score dot height turtle. Oke, mantap. Apakah hilang? Akan hilang. Cuman kita pindahkan skornya ini ke atas ya. Gimana caranya? Seperti biasa teman-teman, kita taruh score dot go to ya, kita taruh di atas kan lebarnya berapa tadi, lebarnya 500 ya, tingginya 500. Oke, kita taruh 210 lah, x nya 210, y nya 0. Gimana, kita coba. Tuh salah. Oh ya, pen up nya belum ya, biar bisa ngilangin itu. Oke, score dot pen up, ngilangin garisnya. Tadi kan ada garisnya tuh. Oke, nggak ada garisnya, cuman kok di sini gitu kan, x nya kurang ke atas ini mah. Go to sorry, ini x nya yang 0, y nya yang kita rubah, sorry ya, 210 gini bro. Mantap di sini ya. Oke, pas di atas nih, pas, mantap. Kemudian oke ya, itu. Kemudian bagaimana cara kita ngerubah skornya? Ini kan kita sudah buat skor A 0, skor B. Nah caranya ketika apa gitu kan, skor A bisa nambah, skor A atau yang kiri bisa nambah papan A ketika bolanya masuk ke sini, ngelewatin koordinat x nya ini ya, yang ini, ketika ngelewatin koordinat x mana nih, nah ini ketika ngelewatin koordinat x lebih dari 30, langsung aja berarti di sini kan sudah if tadi kan, skor A ya kan, skor A plus sama dengan 1 ya, kayak gitu. Jadi
kemudian kita copy paste aja ini, Ctrl C. Jadi kan skor A nambah tuh ya kan, biar di update di sini. Sama di sini. Kalau ke kanan kan lewat kanan koordinat X kanan, A yang nambah. Kemudian kalau ngelewat sini lewat minus, koordinat minus, skor B ya, skor B plus sama dengan 1. Jadi gitu. Sama kita copy paste juga tuh. Nah kayak gini. Kita coba. Ini lihat kan harusnya skor A 1 ini. Oke 1. Nah cuman ini ini harus kita clear ya. Sorry. Ini harus kita clear. Cara clearnya itu kita taruh di sini aja. Jadi skor dot clear. Nah kayak gini. Skor dot clear. Oke, lanjut. Harusnya ini jadi skor A jadi 1. Mantap. Jadi yang sebelumnya itu kita clear. Nah, skor B sama 1. Kita skor A. Kita coba nih teman-teman, kita pantulkan. Das, ya kan? Jadi ini kayak game Pong nih kayak game generasi pertama, game video generasi pertama ini. Game Pong ini. Oke, semuanya nggak kena nih, harusnya ini nggak kena, harusnya B nih dapat nih. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman sudah tahu cara buat game Pong menggunakan modul Turtle ya, dengan kita menggunakan basic dari Python tadi kayak tadi itu ya, ada ya format terus plus tambahan dan lain-lain ya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini gamenya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Apa yang perlu ditanyakan ditanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, share agar channel ini terus berkembang. Kemungkinan nanti bakalan ada lanjut game-game yang lebih mantap lagi ke depannya dan akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan kalau kurang jelas tanyakan aja di kolom komentar. Oke ya teman-teman. Mungkin kita sedikit review lagi ya. Jadi kita di sini pakai import Turtle, kemudian kita menentukan buka screennya atau Windowsnya, dan kita di sini menentukan objek-objek yang ada di dalam screennya seperti papan A, papan B, si bola gitu kan. Terus bagaimana kita cara gerakin si papannya, dan juga memasukkan user input menggunakan keyboard. Kemudian kita menentukan skornya ya, dan juga kita menentukan statement-statement yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan ketika otomatis bolanya gerak kemana gitu kan, poinnya siapa, seperti itu, sehingga menghasilkan seperti ini yang terstruktur. Jadi bisa 1 skor B juga, dan kita bisa bola gerak otomatis. Terus ini kita bisa user manual untuk gerakin si papan. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.